Selamat datang di Tatar Priangan. Saya, Akbar Mujahid, akan membawa Anda bertualang mencari brand-brand lokal Priangan yang potensial. Brand mampu mengubah persepsi produk atau jasa sehingga kita jatuh cinta kepadanya. Brand membawa sejuta makna segudang cerita. Brand gak melulu soal profit, tapi tentang bagaimana memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitar. Di balik alamnya yang indah, Priangan memberi esensi semangat juang yang mendalam bagi para pengusahanya. Inilah esensi semangat brand lokal Tatar Priangan. Botekar, brand lokal kudu vokal. Perjalanan saya hari ini adalah menuju rumah sampah berbasis sekolah. Kita akan belajar bagaimana rumah sampah berbasis sekolah menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam proses membangun brandnya. Kenapa harus sampah? Bagaimana cara mereka mengolah sampah sehingga mempunyai produk dengan nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi? Sudah sampai di rumah sampah berbasis sekolah. Let's go! Wih, halo! Keren. Kang Rido, sehat? Alhamdulillah. Kang Rido. Oke, Kang Akbar. Kumaha sehat ya? Alhamdulillah. 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 Udara sejuknya benten serang di kota. Alhamdulillah. Nikmat pokoknya mah di dieu. Nikmat ya panon poe wayah kieu ge sejuk keneh gitu. Laras. Jadi itulah nikmatnya tinggal di desa. Siap. Kenapa Kang sampah itu begitu istimewa di mata Kang Rido? Oke. Bismillah ya, karena ini sampah ini kan menjadi satu awalnya itu masalah ya. Bagi kebanyakan orang itu sampah ini kan masih menjadi masalah besar, terutama di Indonesia. Jadi dari situlah saya berpikir bahwa ketika ini masalah ini terus hanya kita sesali saja, tanpa kita mencoba untuk cari solusi, nah itu akan susah untuk kita bisa mengatasinya. Nah justru dari situlah, karena banyak sekali masalah sampah, akhirnya saya mengajak teman-teman ya seperti yang sekarang hari ini, insya Allah di forum pemuda kreasi ya, ini dari Sukasirna, alhamdulillah ini banyak yang memang masih ternyata punya keresahan yang sama. Oke. Ketika kita punya keresahan yang sama, kemudian kita coba kolaborasi, dan alhamdulillah ternyata ketika kita terus menjalaninya kok malah jadi asik gitu. Oke. Nah ini yang mungkin keasikan ini salah satunya yang membuat kita akhirnya nyaman gitu. Dan selain asik juga ternyata banyak respon positif dari warga. Oke. Gerakan Rumah Sampah SDIT Abu Bakar Ashidik. Oke, mantap. Kreasi apa sih yang dibikin oleh RSBS ini atau rumah sampah berbasis sekolah ini dalam pengolahan sampahnya kemudian diubah menjadi produk apa nih? Ya. Dari sekian banyak kerajinan ini yang sampai hari ini alhamdulillah masih punya nilai jualnya, kemudian masih banyak peminatnya, itu salah satunya adalah Ekobrik. Kenapa? Karena memang paling mudah. Kemudian kekuatan juga punya kekuatan yang lumayan cukup lama, karena kan biasanya produk daur ulang itu biasanya kan kasusnya di ketahanan ya. Ketahanannya nggak lama. Nah kalau Ekobrik ini tahannya lumayan cukup lama, dan
punya nilai lumayan jual yang tinggi juga gitu. Si sampah hasil olahan ini itu kan jadi punya tempat ya di mata orang lain setelah di recycle gitu kan, atau diolah kembali sehingga mempunyai nilai ekonomis yang lebih baik. Di mata siapa sih hasil olahan sampah ini bisa mendapat tempat tuh kan? Yang pertama sih pasti orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Ternyata memang ketika orang yang peduli dengan lingkungan, apresiasinya lebih gitu. Tidak hanya sekedar mengagumi saja, tapi mereka ada keinginan untuk ingin membuat gitu. Itu yang rata-rata ketika orang melihat orang-orang yang peduli dengan lingkungan gitu. Kantor-kantor yang mulai peduli lingkungan, alhamdulillah mereka sudah mencoba untuk cobalah kita ruang tamunya kita ada kursinya menggunakan eco-free. Nah itu rata-rata sama. Nah terus apa sih yang sebetulnya ini kan nggak mudah ya Kang, mengajak masyarakat atau kalau kita lihat di belakang ini ada adik-adik sekolah gitu ya untuk mengolah sampah yang bau dan kotor. Yang menurut saya luar biasa adalah cara Kang Ridho membujuk atau mengajak atau meyakinkan mereka untuk mau ikut serta mengolah sampah ini menjadi produk atau barang yang lebih berguna. Gimana cara meyakinkan mereka tuh, Kang? Yang pertama pasti keistiqomahan. Jadi kita harus tetap istiqomah bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus yang jadi contoh dulu. Gitu. Kita jadi contoh, kemudian orang-orang lain melihat, kemudian kita juga terus publikasi juga ya melalui medsos juga, kita terus publikasi, kita juga banyak teman-teman yang ngebantu juga bantu publikasi. Nah orang-orang mulai tertarik gitu kan dengan keistiqomahannya, kemudian kita coba sentuh anak-anak gitu, pemuda gitu dan ibu-ibu, alhamdulillah karena sudah lihat real buktinya, kemudian saya juga tetap istiqomah. Ya jadi orang-orang akhirnya sudah mungkin terbrand ya, mungkin terbrainwash ya. Terbrainwash gitu. Wah kok itu tetap masih berjalan gitu kan. Dan alhamdulillah dari situlah karena istiqomah dan terus saya juga mengajak terus juga publikasi terus, yaitu alhamdulillah warga sudah mulai paham lah. Kalau misalnya di Kang Ridho mah pokoknya mah tempat kumpulkan sampah lah salah satu. Jadi kadang pagi-pagi ada anak-anak Kang Ridho sampah gitu kan. Ya kan orang tuh pagi-pagi ngantar bala-bala gitu ya. Kalau ke rumah saya mah ngantar sampah. Gitu. Jadi alhamdulillah sudah warga tuh udah mulai peduli, padahal ada petugas sampah. Di tempat saya ada petugas sampah yang ngangkutin sampah. Tapi saya bilang kalau misalnya ibu, kalau ada sampah-sampah yang bersih ya, sama bungkus-bungkus makanan, kalau kita campur di tong sampah kan semua kotor. Kalau udah kotor kan contoh kayak gini kan kasihan ya, misalnya kita coba bayangin aja. Udah masukinnya juga lumayan lama, udah harus nyuci dulu misalnya gitu. Sebenarnya sih ada sih yang sempat nyuci dulu, cuman kalau kita sebisa mungkin dipisahnya itu dari sumbernya. Secara tidak langsung mungkin mengajarkan kepada masyarakat juga untuk mulai memisah sampah organik dan non-organik. Ya? Nah itu yang mahalnya tuh sana. Betul, sebenarnya di situ ya nilai yang sebetulnya dibawa oleh RSBS ini. Betul. Karena kan kalau kita lihat tempat sampah tersedia Kang ya di pinggir jalan juga ada yang warna biru sama warna hijau, tapi orang nggak ngerti fungsinya untuk apa, asal buang aja. Kenapa sih sampah harus diberi rumah, kemudian berbasis sekolah? Oke, siap. Yang pertama, rumah sampah, merumahkan sampah. Ini adalah filosofi kita bahwa biasanya tadi sampah itu kan jadi masalah. Dihinakan oleh orang, dibuang sembarangan. Nah, kita coba rumahkan. Sampah aja kita kasih rumah ya. Berarti ini adalah salah satu filosofi agar kita
mencoba untuk memuliakan sampah. Ya, dengan cara apa? Macam-macam ya, dengan kita pilah sampah, mau mengolahnya sendiri, buang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah bentuk daripada kepedulian kita di rumah sampah itu sendiri. Kemudian yang kedua itu berbasis sekolah. Kenapa kok harus berbasis sekolah ya? Karena sekolah itu adalah tempat pembentukan karakter. Jadi berbasis sekolah itu harapannya adalah dengan kita memuliakan sampah, itu kita bisa melatih karakter kita agar lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Sehingga rumah sampah berbasis sekolah itu adalah di situ kita mencoba untuk memuliakan sampah untuk melatih karakter kita. Kayak kita punya tagline, Apa? Sampahmu cerminan akhlakmu. Kita ngurusin sampah itu bukan hanya sekedar misalnya buat kreasi udah gitu, tapi kita adalah penanaman karakter, penanaman akhlak. Jadi bagaimana ketika siapapun yang gabung dengan RSBS itu mereka ada perubahan karakter akhlak, sehingga ketika sudah masuk ke karakter menjadi sebuah kebiasaan baik pada diri kita, orang lain nggak nyuruh kita melakukannya. Sampai bahkan ketika kita pulang ke rumah, kita bisa menjadi contoh bagi keluarga kita di rumah, sehingga apa menjadi habit gitu. Jadi menanamkan nilai-nilai untuk kita bisa peduli terhadap lingkungan, ramah terhadap lingkungan, punya kepedulian terhadap kebersihan, itu dimulai dari dalam diri sendiri. Betul. Sehingga kalau kita sudah menjadi figur atau sudah menjadi contoh, Ya. mungkin orang lain juga akan ikut meniru apa yang sudah kita lakukan. Dan itulah yang membuat kita bisa konsisten dalam membangun brand yang sedang menjadi impian kita. Oke Kang Rido, sigana dugi ka dieu heula abdi Siap. Aduh, kalarasan nuhun. aya bujengeun deui ieu teh. Siap. Sebelum matahari meredup terbenam, Siap. saya kudu lompatan deui. Siap. Hatur nuhun karena waktu Sami-sami Kang Akbar. Luar Sehat biasa. selalunya. Amin. Semoga apa yang dilakukan oleh Kang Rido selalu Amin. bisa menginspirasi Amin. banyak orang. Siap. Dan membawa kebaikan. Amin. Dengan Pidoana. Amin. Hatur nuhun Kang Siap. Rido. Oke. Perjalanan hari ini sangat luar biasa sekali. Kita belajar bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kebaikan dimulai dari diri kita sendiri. Sehingga kita bisa memberikan banyak pengaruh kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Membangun brand itu tidak perlu ribet sebenarnya. Gimana caranya? Yang paling sederhana adalah kita bisa berangkat dari keresahan diri kita sendiri. Kita bisa belajar dari rumah sampah berbasis sekolah yang punya keresahan terhadap sampah-sampah yang bergelimpangan di mana-mana dan kesadaran masyarakat terhadap bagaimana memperlakukan sampah dengan baik. So, mulailah membangun brand dari keresahan diri sendiri. Tanamkan nilai itu sehingga kita bisa konsisten dalam membangun brand kita. Baraya, kita akan kembali lagi di petualangan-petualangan membangun brand lokal Priangan. Brand lokal, kudu vokal.